Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dengan materi statistika, menyambung materi yang kemarin yaitu tentang pemusatan data. Nah, sekarang yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang penyajian data. Nah, penyajian data bisa berbentuk diagram batang, nah, perhatikan di sini contoh diagram batang. Nah, penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak disebut diagram batang. Diagram batang dapat digambar vertikal ataupun horizontal. Nah, di sini ada contohnya seperti ini, diagram batang. Contoh, perhatikan di sini ada tabel yang menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, contoh untuk menghitung diagram batang. Dari diagram batang tadi sudah dilihat diagram batangnya. Di sini tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai 2004. Nah, tinggal dijumlahkan saja setiap yang ada di diagram tersebut. Nah, perhatikan di sini nanti ada diagram yang menunjukkan atau menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 1992 sampai 1996. Banyaknya yang tidak lulus, menganggur atau selama dari tahun 1992 sampai 1995. Perhatikan di sini diagramnya. Nih, perhatikan di sini. Di sini bisa ditulis banyaknya lulusan, banyaknya siswa. Nah, di sini tahunnya. Nah, biasanya di sini ada keterangannya, keterangan warna. Keterangan warna dari macam-macam batang tersebut. Misalnya di sini yang lulusannya langsung bekerja, berarti di sini warna kuning. Dan yang melanjutkan sekolah berarti di sini warna oranye. Dan yang menganggur warna merah. Itu untuk menentukan diagram. Ya, jadi ditentukan warna diagramnya supaya bisa terlihat perbedaannya. Untuk apa? Untuk menentukan banyaknya. Nah, banyaknya lulusan yang tidak menganggur selama 1992 sampai, nah berarti yang tidak menganggur berarti yang dijumlahkan hanya yang kuning dan yang oranye saja. Yang merahnya tidak karena dia menganggur. Itu untuk menghitung atau membaca diagram batang.
Yang kedua adalah diagram lingkaran. Karena di lingkaran berarti diagramnya berbentuk lingkaran. Nah, contoh di sini ada penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran yang disebut diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Nah, apa sih yang juring-juring yang dimaksud? Perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini. Kalian sudah paham apa itu yang dimaksud juring? Nah, ini juring-juring. Nah, bisa ditentukan diagram batang itu, diagram lingkaran itu bisa berbentuk sudut. Jika dinyatakan dalam sudut, kalau sudut seluruhnya adalah 360 derajat satu lingkaran. Bisa juga dengan persen. Satu lingkaran adalah 100%. Nah, tinggal dibagi saja di sini sesuai dengan keterangannya. Di sini contoh diagram berikut menunjukkan cara murid-murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah murid 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, perhatikan di sini. Di sini ada yang bersepeda, naik bis, naik motor, dan jalan kaki. Nah, yang ditanyakan di sini jalan kaki. Di sini ditanyakan jalan kaki. Nah, kalian harus hitung dulu di sini berapa persen untuk jalan kaki. Nah, di sini yang sepeda 60 derajat, Ini dinyatakan dengan derajat. Jadi yang harus dicari dulu jalan kaki itu berapa derajat semuanya. Nah, di sini yang sepeda 60 derajat. Yang bis 72 derajat. Yang motor 45 derajat. Nah, seluruhnya adalah 360 derajat. Coba perhatikan bagaimana menentukan jalan kaki. Nah, perhatikan di sini tadi semuanya adalah 360 derajat. Dikurangi yang sudah ada. Tadi naik sepeda, naik bis, ya kan? Nah, dijumlahkan seluruhnya. Nah, berarti ini semuanya 360 derajat dikurang seluruhnya tadi 60 derajat, 70 derajat, 45 derajat. Tadi naik sepeda, naik bis, sama naik motor. Jumlahkan semuanya. Dikurangi berarti hasilnya akan yang tadi tidak diketahui, yaitu berjalan kaki. Berjalan kaki jumlahnya adalah 183 derajat. Nah, ini yang ditanyakan orangnya. Semuanya orang itu tadi 480. Ingat, untuk menentukan yang berjalan kaki, perhatikan di sini. Dicari yang di atas derajatnya per yang diketahui seluruhnya. Kenapa seluruhnya dikasih 60 derajat? Karena yang diketahui seluruh siswa. Nah, berarti dikalikan yang dicari per yang diketahui dikali yang diketahui. 183 derajat untuk pejalan kaki, seluruhnya adalah 360 derajat dikali seluruh siswa. Jadi hasilnya 183 derajat dibagi 360 derajat dikali 480 sama dengan 244. Jadi ingat, yang dicari di atas per yang diketahui sama perbandingannya dikali yang diketahui seluruhnya. Karena di sini yang diketahui seluruh orang berarti derajatnya juga keseluruhan 360 derajat.
Nah, contoh yang kedua perhatikan. Yang kedua, diagram lingkarannya ini disajikan dalam persen. Tadi dengan derajat, ini dengan persen. Kalau persen, satu lingkaran itu 100%. Nah, contoh yang kedua, hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, yang bekerja ini 135 orang, orangnya 135 orang, sedangkan di sini banyaknya kalau pakai diagram adalah 45%. Nah, maka yang ditanyakan banyak tamatan yang melanjutkan kuliah. Di sini mana yang melanjutkan kuliah? Nah, ini. Tapi di sini tidak diketahui. Perhatikan di sini. Berapa derajat? Berarti harus tahu dulu kita. Dan ini juga sama tidak diketahui. Nih, perhatikan di sini semuanya 100%. Ya, ini berapa persen yang melanjutkan kuliah? Semuanya 100%. Yang bekerja 45%. Yang menganggur 10%. Jadi 10 ditambah 45 sama dengan 55. Tapi di sini ada yang kosong berapa? Tapi di sini sudah diketahui nih. Nih, ada 1/4-nya lingkaran. 1/4-nya lingkaran berapa? Nah, semuanya satu lingkaran 100%. Berarti kalau 1/4-nya 100 dibagi 4 sama dengan 25%. Nah, ini wira swasta 25%. Berarti sisanya berapa di sini? Berarti 45 ditambah 10, 55 ditambah 25 berarti 80, 90. Perhatikan di sini. 45 berarti 55 ditambah 25 berarti 80. 80 semuanya ada 100, berarti 100% dikurang 80% sama dengan 20%. Berarti untuk melanjutkan kuliah itu persentasenya adalah 20%. Tapi yang ditanyakan banyaknya orang. Berarti bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Persentase tamatan yang melanjutkan kuliah. Nah, semuanya tadi udah Ibu katakan semuanya satu lingkaran itu 100% karena di sini berbentuk persen. Dikurangi 25%. Dari mana di sini wira swasta? Satu lingkaran 100% dibagi ini 1/4-nya berarti dibagi 4 adalah 25%. Yang bekerja adalah 45%. Yang menganggur adalah 10%. Nah, 100% dikurang banyaknya yang ini. 25 ditambah 45 ditambah 10 sama dengan 80. Jadi 100% dikurang 80% sama dengan 20%. Tapi yang ditanyakan orangnya bukan persennya. Nah, kata Ibu tadi, yang dicari di atas. Ini kan yang dicari persennya di atas. Dibagi yang diketahui. Tadi yang diketahui itu orang yang bekerja. Orang yang bekerja berapa persen? 45%. Jadi per 45%, banyak orangnya berapa? 135. Berarti untuk menentukan yang melanjutkan kuliah adalah 20% per 45% dikali 135 orang. Sama dengan 60 orang. Nah, perhatikan, selain penyajian data, Ibu ingatkan lagi karena minggu kemarin banyak yang salah tentang pemusatan data
kelompok. Nah, untuk data kelompok itu pasti disajikan dalam distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Itu khusus untuk data kelompok. Apa sih tabel frekuensi itu atau distribusi frekuensi ini? Ya, seperti ini. Terdiri dari datanya nih dari 10 sampai 14, dari 15 sampai 19 terus. Ya. Nah, ada frekuensinya, jadi data ke-1 frekuensinya sekian, data kedua, data ketiga. Nah, data-data ini berbentuk kelas. Nah, dari 10, 15, 20, 25, 10 ini kelas. Kelas ke-1 10 sampai 14. Kelas kedua 15 sampai 19. Kelas 20 sampai kelas ketiga 20 sampai 24. Kelas keempat 25 sampai 29. Dan kelas kelima 30 sampai 34. Nah, ini yang warna merah itu disebut kelas. Ini banyaknya kelas. Jadi banyaknya kelas ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ini banyak kelas. Kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Nah, yang kuning ini, yang pertama ditulis kelasnya, ini disebut batas bawah kelas. Batas paling bawah kelas. 10 sampai 14. Jadi batas bawahnya adalah dari 10. Kelas ke-1. Kelas kedua dari 15. Kelas ketiga dari 20 dan sebagainya. Nah, yang ini 10 sampai 14 disebut interval kelas. Bagaimana cara menentukan interval kelas? Dihitung dari batas bawah sampai batas atas. Nah, 10-nya dihitung ya, mulai dari 10-nya dihitung. 10 sampai dengan 14. Jadi 14-nya juga dihitung. Jadi 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 5 interval contohnya. Nah, dalam distribusi frekuensi interval itu harus sama setiap kelas. Kelas ke-1 intervalnya harus 5. Kelas kedua juga sama, intervalnya harus 5. Ketiga dan seterusnya. Ini dalam satu distribusi frekuensi intervalnya harus sama, tidak boleh beda. Nah, itu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Yang hijau itu adalah batas bawah kelas. Batas atas kelas. Ini salah ya. Ini harusnya batas atas kelas. Ini batas atas kelas. Ini batas atas kelas. Yang hijau ini batas atas kelas. Nah, perhatikan di sini. Batas atas kelas atau batas bawah kelas. Nah, bisa perhatikan di sini adalah batasnya paling atas di kelas. Ya. Jadi di sini batas bawahnya paling bawah, atas bawah, paling bawah kelas ke-1 10, paling atasnya adalah 14. Terus gitu ya. Ini yang hijau adalah batas atas kelas. Ini kalian bisa pahami. Nah, perhatikan di sini. Nah, untuk menentukan tepi bawah kelas, karena tepi bawah kelas itu pasti harus dicari nanti untuk menentukan median dan modus. Batas bawah kelas, dari mana batas bawah kelas itu? Tepi bawah kelas itu dari mana? Perhatikan di sini. Tepi bawah kelas itu batas bawah kelas dikurang 0,5. Nah, ini batas bawah kelas dikurang 0,5. Contohnya misalnya di sini 15 tepi bawahnya, yaitu berarti 15 dikurang 0,5. Contoh kalau misalnya tepi bawah di kelas ke-3, berarti 20 dikurang 0,5, berarti 19,5. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini frekuensi berarti banyaknya data kelas ke-1 10 sampai 14 ada 3. Banyaknya data dari kelas kedua dari 15 sampai 19 ada 10 dan seterusnya.
Nah, ini diperlukan untuk menentukan median dan modus data kelompok. Nah, bagaimana cara menentukan atau menghitung rata-rata? Perhatikan di sini. Rata-rata untuk data kelompok X sama dengan atau rata-rata sama dengan jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu batas bawah kelas ditambah batas atas dibagi 2, itu nilai tengah. Contoh, perhatikan di sini. Tentukan mean nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel berikut. Perhatikan tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini. Nilai matematika dari yang kelas pertama, nilainya 3 sampai 4 ada 2 orang. Kelas kedua yang nilainya 5 sampai 6 ada 4 orang dan seterusnya. Semua frekuensinya adalah 20. Bagaimana cara menghitung rata-rata data kelompok tersebut? Nah, perhatikan di sini. Nah, harus cari nilai X tadi. Nilai X itu tadi nilai tengah. Dapatnya dari mana? Dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 3 ditambah 4, 7 dibagi 2, 3,5. 5 ditambah 6, 11 dibagi 2, 5,5. Dan seterusnya. Nah, sudah dapat X-nya nilai tengahnya. Tinggal dikalikan si frekuensi sama nilai tengah. Frekuensi sama nilai tengah F kali X. Berarti 2 dikali 3,5, 4 dikali 5,5 dan seterusnya. Nah, setelah itu si Fx itu dijumlahkan. Sudah. Nah, baru untuk menentukan rata-ratanya yaitu jumlah Fx dibagi F. Perhatikan ya, mudah. Kalau ini kayaknya sepertinya sudah banyak yang memahami. Ya, masih banyak kurang paham yaitu tentang median dan modus. Nah, ini untuk menghitung rata-rata cara 2. Bisa dari X rata-rata sementara dari D sama dengan X dikurang O. Tapi ini nanti akan kita bahas untuk selanjutnya. Nah, sekarang menghitung median atau nilai tengah. Nah, rumus median atau nilai tengah di sini B ditambah P dikali 1/2N dikurang FKS atau F besar dibagi F. Di sini sudah ada keterangannya. Tadi sudah Ibu sampaikan apa itu interval kelas, tepi bawah kelas. Ya, di sini frekuensi total seluruhnya sebelum kelas median. Nanti dicari dulu mediannya berapa, nilai tengahnya jumlahkan, dibagi 2, baru ditentukan di mana jumlah kelas mediannya. Nah, itu sebelumnya dijumlahkan. Nih, frekuensi kelas median pas kelas median yang kalian tentukan itu diambil. Dan N adalah banyaknya data untuk menentukan mediannya. Oke, Ibu kasih contoh soalnya karena kemarin sudah dikasih contoh. Ini hanya untuk mengingatkan saja rumusnya.
Nah, modus, perhatikan di sini, ini masih median padahal ini modus ya. Perhatikan di sini. Modus bedanya. Nah, di sini. Modus sama dengan B ditambah P sama yang bedanya ini. D1 per D1 ditambah D2. Di sini sudah disampaikan keterangannya. Kalian bisa ingat-ingat lagi, sebenarnya di video minggu kemarin sudah dijelaskan. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali karena tugas selanjutnya Ibu kasih lagi seperti ini karena masih banyak yang nilainya kecil. Karena tidak lengkap untuk nomor 2-nya. Tadi sudah Ibu sampaikan bagaimana cara menghitung dari penyajian data, baik diagram batang atau diagram lingkaran. Nah, untuk tugas nomor 2, kalian tolong kerjakan. Seperti biasa, tugasnya dikerjakan sampai hari Minggu. Ditunggu kirimannya dan seperti biasa juga dikirim lewat WA pribadi langsung ke Ibu. Ingat, di chatnya ditulis nama dan kelasnya. Nah, untuk nomor 1, perhatikan di sini. Lihat tabel yang ada di bawah ini, distribusi frekuensi. Tentukan rata-ratanya, medianya, dan modusnya. Kalian bisa lihat contoh soalnya video yang minggu kemarin. Tapi kalau sudah kalian pahami, kalian bisa langsung kerjakan. Nah, yang kedua dari penyajian data. Di sini ada diagram lingkaran yang menunjukkan dana bantuan pemerintah untuk pembiayaan yang terdiri dari, nah di sini diungkapkan atau disajikan dalam bentuk persen. Ingat, dalam bentuk persen. Ya, kalau dalam bentuk persen, semuanya berapa persen? Nah, sudah ada contohnya di masih materi ini, kalian bisa lihat-lihat lagi. Ya, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan dari sambungan statistika, yaitu tentang penyajian data. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahami dan tetap belajar dan tetap semangat. Biarpun kita belajar dari, insya Allah kita pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.